Dia tidak memakai sabuk pengaman sebelum tertidur di pesawat. Tetapi secara tak terduga menyelamatkan hidup sendiri. Sama seperti wanita itu dibangunkan oleh kejutan yang tiba-tiba. Jet tempur berdengung di luar jendela, mata wanita itu melebar karena terkejut. Benturan masif segera merobek pesawat, yang untungnya dicengkeram oleh wanita itu. Ke perangkat keras paling banyak di pesawat. Menghadapi badan pesawat yang jatuh, gadis itu menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan putus asa berusaha meraih atap kabin yang bergerigi. Namun, aliran udara berkecepatan tinggi terlalu kuat. Dia sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, hal yang tak terduga adalah setelah kabut dingin, wanita yang sangat beruntung itu didorong ke kursi di sebelahnya. Melihat itu, dia tidak banyak berpikir. Segera kencangkan sabuk pengaman belakang dengan panik. Lalu lawan rasa takut di hati. Teruslah berdoa, berharap keajaiban akan terjadi. Kemudian pesawat jatuh seperti daun yang jatuh. Tiba-tiba mendarat di hutan lebat. Tunggu sampai dia bangun dari koma. Gadis yang duduk di tumpukan kain. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Namun, rasa sakit yang hebat akibat jarum baja menusuk betis. Dengan kejam menariknya kembali ke kenyataan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Wanita itu dengan cepat menekan kecemasannya dan melepaskan sabuk pengamannya. Kemudian gunakan kedua tangan untuk memegang batang baja di betis. Karena sekarang dia sangat jelas. Jika tidak segera mengobati luka berdarah tersebut, maka hidup saya akan segera dalam bahaya. Meringankan rasa sakit di depan mata, wanita itu buru-buru merobek roknya. Kemudian dengan hati-hati bungkus betis, berharap bisa menghentikan pendarahan. Kemudian menggunakan seluruh kekuatanku untuk berdiri. Berteriak tanpa henti ke arah puing-puing di sekitarnya. Berharap untuk mendengar dari suami. Tidak berharap kokpit menjadi sangat sunyi. Hanya satu pendamping tidak jauh. Masih menghembuskan nafas putus asa. Melihat keluar ke hutan tak berujung. Memikirkan suami yang sekarang hidup atau mati. Wanita itu tiba-tiba jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Tubuh dan jiwa yang diserang berat. Membuatnya tidak bisa melihat kemungkinan bertahan hidup meski hanya sesaat. Di saat-saat mendesak, dia tanpa sadar pingsan. Tanpa diduga pada saat ini, semuanya tiba-tiba membuka titik balik. Pada saat ini, jauh di dalam hutan, terdengar raungan samar helikopter pencari dan penyelamat. Konfirmasi saya tidak salah dengar. Wanita mengabaikan rasa takut di dalam. Segera mengulurkan tangan dan menarik selendang orang di belakangnya. Lalu cepat-cepat seret kaki yang sakit. Panik dan berlari dengan kecepatan penuh menuju sumber suara, gadis itu berteriak sekuat tenaga, "Aku di sini." Berteriak serak. Tidak menyangka karena pohonnya sangat tinggi. Tim pencarian dan penyelamatan bahkan tidak memperhatikan teriakan minta tolong gadis itu. Melihat itu, gadis itu sekali lagi tenggelam dalam keputusasaan. Dalam perjalanan kembali ke bangkai pesawat, gadis yang terus-menerus memotivasi dirinya dari lubuk hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia selamat dari bencana itu. Maka pasti akan ada keberuntungan. Sekarang tim pencarian dan penyelamatan ada di sini. Kemudian mereka akan segera menemukan reruntuhannya dan menyelamatkan hidup mereka. Jauh di lubuk hatiku, sedikit harapan telah menyala kembali. Senyum pahit muncul di wajahnya. Tanpa diduga, ketika dia kembali ke reruntuhan, tiba-tiba ketakutan dengan pemandangan di depannya, dia membeku. Hanya melihat kabin tempat pikir satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, seekor harimau ganas sedang menggerogoti sisa-sisa tubuh rekannya. Melihat binatang lapar mendekati ia sedikit demi sedikit. Wanita itu sangat ketakutan hingga tulang punggungnya terasa dingin, berdiri diam, tidak berani bergerak. Untungnya,
Saat ini, helikopter pencarian dan penyelamatan melayang di atas hutan. Meluncur di atas kepala mereka. Harimau belum pernah melihat makhluk aneh ini. Untuk sesaat, itu diliputi oleh deru pesawat. Segera berbalik dan lari. Melihat itu, gadis itu langsung jatuh ke tanah. Beruntung telah tiba lagi. Setelah tenang, wanita itu tanpa sadar memeriksa luka di kakinya. Pada saat ini, bau terbakar menarik perhatiannya, jadi dia dengan berani merogoh semak-semak. Ternyata itu hanya mainan yang dijatuhkan di hutan. Tidak ada yang tahu kita di sini. Melihat peninggalan tamu yang compang camping, memikirkan suaminya yang mungkin mengalami kecelakaan. Saat ini, suasana hatinya jatuh ke dasar tebing. Air mata keputusasaan yang tak berujung. Namun ketika dia mengambil cabang, tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Gadis itu samar-samar ingat. Dia mendengar dari pilot sebelum keberangkatan. Tujuan perjalanan ini adalah terbang ke barat. Dengan kata lain, kabin tempat suami jatuh pertama kali, pasti jatuh di sebelah timur tempat dia berada sekarang. Mengingat adegan di mana suaminya pernah menunjukkan cara menarik jarum baja, gadis itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Begitu cepat menarik pin di dada mainan, gesekan panik di rok. Dan buru-buru meletakkan pin di atas daun di genangan air. Detik berikutnya, jarum baja magnet benar-benar membawa daun yang mengambang. Perlahan menunjuk ke arah kutub utara. Sayang, aku harus menemukanmu. Setelah mengklarifikasi arah jatuhnya suaminya, wanita yang khawatir berlari ke sungai untuk mengisi kembali energinya. Dia mengambil kantong plastik tua sebagai wadah air. Kemudian lari kembali ke kabin untuk mengumpulkan semua barang yang berguna. Membanting sepatu hak tinggi. Kencangkan sepatu dengan kuat ke kaki dengan tali kain. Semuanya sudah siap. Terakhir, sekali lagi lihat kabin pesawat. Kemudian dengan tegas memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan suaminya. Tanpa diduga, situasinya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Belum pergi jauh, gadis itu tiba-tiba menemukan. Di hutan lebat ini, selalu terdengar suara gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Kematian ada di mana-mana. Juga membuat jalan di depan menjadi sangat mistis. Melihat melalui hutan tak berujung ini, gadis itu khawatir dan tak berdaya. Namun, ketika mengingat setiap kebahagiaan saat tinggal bersama suaminya, gadis itu masih tidak menghentikan langkahnya. Karena sekarang dia tahu betul, untuk dapat menemukan secercah harapan dalam hidup untuk suami tercinta, sekarang dia harus mengertakkan gigi dan menjadi kuat. Perlahan-lahan, gadis itu melintasi lereng bukit yang menjulang tinggi, memasuki rerumputan yang rata. Merasa akhirnya bisa menghemat energi. Suasana gantung wanita itu akhirnya sedikit lega. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakinya menjadi semakin berlumpur. Gadis itu berjuang untuk menyeret kakinya ke bawah, tetapi tanpa diduga, semakin dia mencoba, semakin dalam dia tenggelam. Dalam sekejap, separuh tubuhnya ditarik ke dalam rawa. Putus asa, wanita itu menggali gurun di depannya. Dia mengulurkan tangannya sepenuhnya dan meraih cabang tidak jauh. Kemudian, lakukan yang terbaik untuk tetap menarik tubuh Anda keluar. Keinginan kuat untuk eksis dimotivasi. Wanita itu akhirnya bisa keluar dari rawa. Dan yang tersisa dari dirinya saat ini adalah kelelahan. Ada juga ketakutan yang mendalam dari lubuk hatiku. Rawa di depannya tidak bisa dilewati, gadis itu tidak punya pilihan selain mengitari lereng. Dia kesulitan memanjat. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan indah tentang dia dan suaminya. Semakin saya mencoba untuk bergerak maju, semakin parah rasa sakit di kaki saya. Tidak mudah melintasi lereng berbahaya di depan. Pada saat ini, wanita yang terluka itu tiba-tiba terpeleset, detik berikutnya berguling menuruni lereng bukit. Dalam keputusasaan, wanita itu hanya bisa berbaring di tanah. Kemudian dengan menggunakan keempat anggota badan, mencoba yang terbaik, akhirnya mengatasi penghalang yang sulit ini. Tetapi tidak menyangka bahwa kemalangan akan menimpa lagi. Saat wanita itu terlatih-tatih dan hendak melanjutkan ke timur, harimau itu lapar sebelumnya. Tiba-tiba muncul di depan matanya lagi.
Tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat melepas kruknya, menahan rasa sakit dan melarikan diri. Namun, bahkan orang yang sehat pun tidak dapat melarikan diri dari binatang. Apalagi hubungannya dengan luka di tubuh. Untuk sesaat, harimau ganas itu menyusul wanita itu. Terbangun dari koma, wanita itu mendapati dirinya jatuh ke dalam jurang. Benturan hebat membuatnya lemah untuk waktu yang lama dan tidak bisa berdiri. Kabar baiknya adalah harimau itu tidak berani melompat ke bawah dengan mudah, secara acak memilih untuk berbalik dan pergi. Cuacanya tidak sempurna, wanita itu kembali ke tanah di sepanjang lereng landai di sisi lain lubang. Tanpa sengaja menemukan bagian lain di reruntuhan pesawat yang jatuh. Melihat itu, dia dengan cepat membuka koper yang berserakan di tanah, tanpa diduga menemukan korek api. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap. Wanita itu menyalakan api dan kemudian berbaring di samping api dengan rasa syukur. Dia tahu bahwa, selama apinya tidak padam, tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Akhirnya bisa menikmati kehangatan yang diperoleh dengan susah payah di depan dengan ketenangan pikiran. Dalam benak, ia masih ingat saat-saat bahagia ketika pergi berkemah bersama suami. Setelah istirahat malam, kebugaran wanita tersebut telah pulih secara signifikan. Jadi fajar baru saja tiba. Dia naik ke puncak gunung tertinggi yang bisa dilihatnya. Harapan dapat menarik perhatian penjaga. Tanpa diduga, helikopter yang melayang di dekatnya kemarin telah benar-benar menghilang saat ini. Dia sangat kecewa setelah melihat itu. Namun perjalanan ini tidak sia-sia. Begitu dia dengan bersemangat melihat ke sungai, secara tidak sengaja menemukan hidung pesawat yang jatuh, di mana ada alat untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi tidak bisa berpikir terlalu banyak. Detik berikutnya, gadis itu bergegas menuruni gunung dan mencapai tepi sungai. Menghadapi derasnya air, jelas bahwa dia tidak bisa berenang. Demikian dengan dorongan dari suami khayalannya. Menahan rasa sakit yang hebat, dia dengan tegas melangkah ke sungai. Kemudian, setelah beberapa saat pertempuran, akhirnya sentuh batu di sisi lain. Dengan pernapasan cepat, akhirnya menyelamatkan hidupku lagi. Untungnya, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan di kokpit, peralatan komunikasi juga hancur total. Tetapi di dalam kotak kabin dia menemukan pistol suar penting dan 2 peluru. Gadis itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melihat ini, begitu cepat peluru terisi. Menembaknya di langit. Sayangnya penerbangan suar terbatas dan tidak mencapai efek yang diharapkan. Melihat itu, gadis ini tidak berani bertindak gegabah lagi. Dia tahu satu-satunya cara sekarang adalah kembali ke posisi tinggi. Dapat menarik perhatian personel SAR. Jadi dia menyeret tubuhnya yang basah dan melanjutkan menaiki lereng bukit di belakang. Tanpa diduga, cuaca di hutan hujan tidak dapat diprediksi. Baru saja cerah, dalam sekejap menjadi mendung dan berangin. Tidak tahan dingin, gadis itu dengan cepat duduk di bawah pohon. Lalu cabut dahan yang kering. Bersiaplah untuk menyalakan api untuk mengeringkan pakaian. Terkejut mengetahuinya sekarang. Korek api yang direndam air sungai tidak bisa menyala sama sekali. Putus asa, wanita ini hanya bisa sementara meletakkan kantong plastik di kepalanya. Berharap untuk memperlambat kehilangan suhu tubuh. Melihat tas korban di atas pohon. Sejenak melihat secercah harapan lagi. Begitu cepat menemukan cara untuk menurunkannya, berharap mendapatkan item penyelamat yang dia butuhkan. Namun, sampai dia melihat catatan yang digambar dengan tangan. Saat itulah dia menyadari bahwa ini adalah ransel suaminya. Wanita yang bersemangat melihat serba-serbi yang digambar suaminya untuknya. Masa lalu yang mereka lalui bersama juga menjadi hidup dalam ingatan langsung. Mengingat saat-saat indah, dia tidak bisa menahan air matanya. Namun, air mata tidak dapat membantu dalam situasi saat ini. Karena penampilan ransel, dia juga segera menyadari bahwa suaminya pasti ada di dekatnya. Hujan dengan cepat membasahi seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak goyah. Dengan berani bergerak maju. Dan surga tidak mengecewakan, begitu dia melewati lubang lumpur. Akhirnya melihat sosok yang akrab. Tidak peduli dengan luka.
Dia segera menyelinap ke dalam lubang. Lalu dengan penuh semangat mendekati suaminya, memeluk erat pria yang khawatir ini. Akhirnya aku menemukanmu. Aku masih menunggumu. Aku tahu pasti kami berhasil. Kamu kebanggaan terbesarku dalam hidup ini. Melihat suaminya benar-benar aman, dia segera membuka ranselnya. Kemudian dengan bersemangat menyerahkan cincin kawinnya. Karena itu bukti cinta mereka. Ini adalah sumpah untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Lalu dia meringkuk di pangkuan suaminya. Dengan suaranya yang dalam, secara bertahap lepaskan ketidakbahagiaan yang telah dia alami. Seperti anak yang dihibur. Penuh kebahagiaan tertidur kapan saja. Hingga raungan mesin terbangun, wanita itu kembali dibawa ke dunia nyata. Ternyata suaminya kehilangan nyawanya dalam kecelakaan pesawat. Meskipun hati sakit sampai akhir, tetapi dengan dorongan suaminya dalam pikiran, memberinya kekuatan. Dia tahu suaminya tidak ingin melihatnya putus asa untuk bertahan hidup seperti ini. Dia begitu menyeret tubuh yang lelah penuh dengan air mata. Mendaki lereng berlumpur dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan tegas mengeluarkan pistol untuk menembakkan Suar. Jimat terakhir ditembakkan langsung ke langit. Bahwa surga tidak mengecewakan manusia. Kali ini dia akhirnya melihat harapan hidup. Dengan bantuan personel pencarian dan penyelamatan, dia dengan cepat dimasukkan ke dalam pesawat. Namun berbeda dari sebelumnya. Setelah bencana yang tak terhitung jumlahnya, di matanya tentang hutan ini, ketakutan akan masa lalu hilang. Sebaliknya, dipenuhi dengan kerinduan dan keengganan yang mendalam. Karena dia tahu, pria yang sangat dia cintai, tidak bisa pergi dari sini lagi. Berharap untuk mendapat bahagia. Ini menjadi kepercayaan terakhir yang ditinggalkan suaminya sebelum kematiannya. Bahkan jika tidak bisa menyerah. Tapi dia masih menoleh ke suaminya, air mata berlinang mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Pada saat ini, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Betapapun sulitnya, atau menderita beberapa penderitaan yang tidak dapat diterima, dia tidak akan takut dan menghadapinya dengan tenang. Karena jauh di lubuk hatinya dia tidak akan pernah lupa, bahwa dia dapat dengan berani bertahan hidup adalah keinginan terbesar suaminya. Film ini diadaptasi dari peristiwa nyata, sangat memulihkan situasi sebenarnya dari kecelakaan pesawat 40 tahun lalu. Dan merupakan satu-satunya yang selamat di antara lebih dari 100 penumpang di pesawat 111. Ia memilih menghadapi hidup dengan optimis di hari-hari mendatang. Nenek tua berkata, dia selamat karena dorongan dari suami. Dan dia akan hidup bahagia selamanya dengan keinginan terakhir ini. Dua kata sederhana, mengungkapkan arti sebenarnya dari kehidupan dan cinta. Bagaimanapun, hargai waktu di depan. Hiduplah saat ini dengan hati.